Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafinta dengan NIM Mundus 114040079. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pembuatan proyek saya, yaitu laporan evaluasi pembelajaran matematika mengenai merancang dan menganalisis soal pemecahan masalah matematis di MTS 5 Padang dan angket self-esteem yang telah saya ujikan juga di MTS 5 Padang. Di sini untuk merancang dan menganalisis soal pemecahan masalah matematis di MTS 5 Padang ini, langkah awal yang saya ambil yaitu membuat kisi-kisi terlebih dahulu, di mana kisi-kisi soal kemampuan pemecahan masalah pada yang saya ujikan pada kelas 8 dengan kompetensi dengan kompetensi inti yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Selanjutnya kisi-kisi. Pada kisi-kisi Pada kisi-kisi ini berupa tabel, yang dimana tabel ini terdapat nomor, kompetensi dasar, materi, indikator soal, ranah kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan kompetensi dasar 3.6 dengan materi teorema Pitagoras dengan indikator sebagai berikut, dengan ranah kognitif C3, yaitu menyatakan bahwa soal yang saya ujikan yaitu sedang, dengan bentuk soal esai dan nomor soal 1. Dan begitu juga untuk kompetensi dasar, materi, indikator soal, ranah kognitif, dan bentuk soal yang lainnya. Selanjutnya, lembar tes kemampuan pemecahan masalah. Di sini terdapat petunjuk pengerjaan soal, di mana yang pertama tulislah terlebih dahulu identitas nama atau kelas. Ini merupakan petunjuk pengerjaan soal yang akan diujikan kepada siswa. Selanjutnya soal ini saya dapatkan dari kisi-kisi yang telah saya buat, di mana soal yang pertama yaitu materi teorema Pitagoras. Untuk selanjutnya yaitu kunci jawaban kemampuan pemecahan masalah ini. Di sini saya bikin dalam bentuk tabel yang berisi nomor, jawaban, dan skor. Untuk soal yang pertama, untuk syarat untuk memenuhi nilai dalam kemampuan pemecahan masalah matematis ini, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga menjalankan rencana. Di mana di sini untuk memahami masalah, saya beri skor 5 untuk penilaian jawaban dari soal yang telah saya uji. Untuk merencanakan penyelesaian pada soal nomor 1 ini, saya beri skor 5 juga untuk menjalankan berencana. Di sini saya beri skor 5 juga, di mana jika dijumlahkan, hasil skor untuk nilai soal nomor pertama ini yaitu 15. Begitu juga untuk soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, serta nomor 7. Kecuali nomor 6 ini, untuk nomor 6 ini, yang memahami masalah ini terdapat, saya berikan nomornya atau skornya 2. Untuk merencanakan penyelesaian, saya beri skornya 4. Untuk menjalankan rencana, saya berikan skornya 4. Maka didapatkan hasil untuk soal nomor 6 ini terdapat 10 skor. Jadi jika ditotalkan untuk semua soal, yaitu yang berjumlah 7 soal, dengan skor yang telah saya jumlahkan, yaitu 100. Selanjutnya, di sini pada layar ini terdapat lembar validitas soal tes, di mana tes kemampuan pemecahan masalah ini merupakan lembar validasi yang akan saya berikan kepada validator untuk mengecek apakah soal yang saya buat atau kisi-kisi yang telah saya buat benar atau salah, dan dapat diujikan kepada siswa atau tidak. Jika benar atau dapat diujikan, maka validator akan mengisi beberapa kesimpulan di sini dan memberikan saran jika ada yang harus diperbaiki. Dan terakhir, jika sudah, maka akan diberi tanda tangan oleh validator. Selanjutnya yaitu rubrik penskoran kemampuan pemecahan masalah matematis, di mana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dinyatakan dengan nilai melalui rubrik penskoran.
mengacu pada indikator pemecahan masalah dari Polya. Adapun pedoman atau rubrik penskloran kemampuan pemecahan masalah matematis disajikan pada tabel ini. Di sini terdapat rubrik kriteria penilaian kemampuan pemecahan masalah matematis yang telah saya nilai atau saya ujikan sebelumnya. Tadi telah saya jelaskan mengenai kunci jawaban dengan skor yang telah saya buat, di mana skor itu saya dapatkan dari rubrik kriteria penilaian kemampuan pemecahan masalah ini. Di mana pengacuan di sini yaitu mengacu kepada kunci jawaban. Di mana pada di sini terdapat aspek nilai yaitu pemahaman masalah dengan respon terhadap masalah. Misalnya tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam soal. Di sini skornya 0. Jika menuliskan apa yang diketahui dan apa yang dinyatakan tapi salah semua bernilai 5. Jika menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan tetapi benar sebagian bernilai 10. Dan jika menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan baik dan benar, maka bernilai 15. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan penyelesaian masalah. Hampir sama dengan nomor 1. Jika tidak ada perencanaan penyelesaian, maka bernilai sendiri. Maka skornya bernilai 0. Jika rencana yang dibuatnya salah, maka bernilai 5. Jika rencana yang dibuatnya benar tapi tidak efisien, maka bernilai 10. Jika rencana yang dibuatnya benar tetapi sesuai dan efisien, maka bernilai 15. Begitu juga untuk pelaksanaan rencana penyelesaian hampir sama dengan pernyataan pada 1 dengan 2. Begitu juga dengan pernyataan yang keempat, di mana pengecekan jawaban. Pada pengecekan jawaban di sini, jika tidak ada pengecekan jawaban, maka skor yang didapat yaitu 5. Jika pengecekan hanya dilakukan pada proses membuat cara penyelesaian yang baru, tetapi masih salah, maka bernilai 15. Selanjutnya, di sini terdapat nama dan soal. Ini merupakan data jika pada nama ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, itu merupakan data dari siswa atau jumlah siswa yang telah saya ujikan. Di sini terdapat 28 siswa yang saya ujikan dengan soal nomor 1 sampai soal nomor 7 dengan total dan skor yang didapatkan oleh siswa yang telah saya uji. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Di mana hasil uji validitas ini saya dapatkan dari nilai siswa yang data yang ini. Nah, data ini saya ujikan pada aplikasi SPSS, maka dapatlah hasil uji validitas. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Di mana hasil uji validitas ini saya dapatkan dari data yang telah saya masukkan atau data siswa yang 28 ini saya masukkan kepada aplikasi SPSS yang validitas ini berguna untuk menyatakan bahwa soal yang saya ujikan valid atau tidak. Dengan menggunakan R-hitung dan R-tabel dan keputusan. Yang seperti yang telah saya terangkan. Ini merupakan hasil dari R-hitung dan R-tabel dari hasil uji validitas di atas. R-hitung ini didapat dari R-hitung ini terdapat dari correlation yang pertama. Misalnya, R-hitung ini pada soal pertama, di sini tidak dapat angka atau apapun. Maka jika tidak ada angka sama sekali, maka dinyatakan pada soal nomor 1 ini dinyatakan bernilai 1. Untuk soal yang kedua, R-hitungnya bernilai 0,62. Di mana R-hitung ini kita dapatkan dari percent correlation. Untuk soal yang kedua ini, percent correlation atau nilai R-hitungnya itu 0,672. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 ini, R-hitungnya bernilai 0,91. Untuk soal yang keempat, R-hitungnya bernilai 0,72. Untuk soal yang kelima, R-hitungnya bernilai 0,760. Untuk R yang keenam bernilai 0,308. Untuk soal yang terakhir,
R hitungnya bernilai 0,620. Setelah R hitung kita dapatkan semua dari 7 soal, maka kita pindahkan pada tabel untuk mempermudah kita untuk mencari kesimpulan. Jika R hitung telah didapatkan, maka kita cari pula di R tabel. R tabel ini kita dapatkan dari jumlah siswa data ini. Nah, di sini jumlah siswa atau jumlah data yang saya ujikan yaitu 28. Di mana 28 ini dengan rumusnya 28 dikurang 2 yaitu 26. Itu merupakan ketentuan dari rumus dari hasil uji validitas ini. Karena tadi tabel atau data yang saya dapatkan 26 jumlahnya, maka kita lihat pada tabel yang telah terpapar di sini, ini merupakan, disinilah kita dapatkan hasil tabel ini. Kita lihat pada 0,05 ini 0,05 ini, kita cari pada 26. Nah, di sini terdapat pada angka 26 di sini terdapat 0,3172, di mana 0,3172 ini merupakan R tabel dari ke-7 soal yang telah saya ujikan. R tabelnya di sini R tabelnya pada ke-7 soal di sini merupakan 0,3172. Untuk mendapatkan kesimpulan pada atau hasil kevalidan atau tidak validnya dari soal yang telah saya ujikan pada hasil validitas di atas, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan bahwa soal valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan bahwa soal tidak valid. Di sini kita lihat untuk untuk soal nomor 1, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan pada soal nomor 1 ini valid. Begitu juga dengan soal nomor 2 sampai soal nomor 7. Di mana di sini pernyataannya untuk R hitung yaitu 0,600-an. Sedangkan pada R tabel bernilai 0, ribuan. Maka dinyatakan dengan 0,600-an ini lebih besar daripada 0, ribuan ini. Maka dinyatakan untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 7 dinyatakan valid semua. Selanjutnya untuk reliabilitas. Di sini pada reliability statistik pada Cronbach alpha, di mana Cronbach alpha ini bernilai 0,72. Untuk N of item di sini yaitu jumlah soal yaitu 7. Nah, jika nilai koefisien yang diperoleh besar dari 0,60, maka tingkat reliabilitas tinggi. Jika nilai koefisien yang diperoleh kecil dari 0,60, maka tingkat reliabilitas menengah sampai rendah. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan tabel tingkat reliabilitas pada soal yang telah saya ujikan, yaitu bernilai 0,727. Selanjutnya, tabel item total statistik ini merupakan hasil dari uji reliabilitas di atas. Di mana pada tabel ini berfungsi untuk menyatakan apakah soal ini bernilai reliabel atau tidak. Dengan keterangannya, jika kecil dari 0,20, maka reliabelnya bernilai atau keterangannya bernilai buruk. Jika kecil dari 0,20 dan DP-nya besar dari 0,20, kecil dari 0,29, maka dapat diterima dengan revisi atau dapat dinyatakan dengan baik. Jika DP besar dari 0,30, kecil dari 0,39, maka dapat diterima tanpa revisi. Dan pernyataan ini dinyatakan baik. Dan sama halnya dengan 0,40, kecil dari DP atau DP besar dari 0,40 dan kecil dari 1 bernilai baik. Selanjutnya yaitu data pembeda. Di sini pada
cache processing summary. Valid di sini N bernilai 28, di mana N ini merupakan data atau jumlah siswa yang telah saya ujikan dengan total yaitu 28. Dengan excluded yaitu 0. Dengan pernyataan lightwise deletion based on all variable in the procedure. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran soal. Yaitu di sini terdapat valid dan maksimum. Untuk rumusnya, min ini dibagi dengan maksimum. Jika 0 sampai 0,30 bernilai sukar, jika 0,31 sampai 0,70 bernilai sedang, jika 0,71 sampai 1 bernilai mudah. Kita lihat pada soal yang pertama. Untuk soal pertama ini, minnya 5, dan maksimumnya 5, maka 5 dibagi 5 bernilai 1. Kita lihat lagi pada rumusnya, untuk 0,71 sampai 1 ini bernilai mudah, maka soal nomor 1 ini dapat dinyatakan dengan mudah. Begitu juga dengan soal yang kedua. Soal yang kedua ini untuk minnya 3,18 dan maksimumnya 5. Kita bagi min dan maksimum pada soal yang kedua ini terdapat hasilnya 0,636. Kita lihat lagi pada rumus. Untuk 0,636 ini terdapat pada 0,31 sampai 0,70, di mana pada rumus ini bernilai sedang. Begitu juga untuk soal nomor 3 ini bernilai sedang juga jika dibagi min sama maksimumnya. Untuk soal yang keempat sama yang ketujuh, ini jika minnya dibagi dengan maksimum, maka didapatkan soal nomor 4 sampai nomor 7 ini bernilai mudah. Atau hasilnya mudah. Nah, yang selanjutnya ini soal nomor 1, ini merupakan hasil uji validitas untuk soal 1 sampai nomor 7. Mungkin sekian dapat saya sampaikan untuk merancang soal. Selanjutnya kita masuk kepada laporan pada angket. Pada laporan angket ini saya menggunakan angket self-esteem. Dengan langkah awal yang saya ambil yaitu kisi-kisi angket self-esteem. Di sini saya paparkan dalam bentuk tabel, yang dimana tabel ini berisikan aspek, indikator, nomor item. Nomor item di sini berisi plus dan minus, atau positif dan negatif. Dan yang terakhir yaitu jumlah item. Untuk aspek di sini, significance atau indikator, indikatornya itu keberhasilan individu terdapat orang lain. Nah, contohnya di sini untuk nomor itemnya yaitu positif. Pada positif di sini terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan nomor 6, 9. Untuk negatifnya di sini terdapat pada nomor 7 dan 8. Dengan jumlah itemnya di sini 9. Begitu juga untuk competence dan power virtual dengan indikator yang telah saya paparkan, dengan jumlah soal dan nomor item positif dan negatif dengan jumlah soal juga. Nah, ini merupakan self angket yang telah saya ujikan, di mana pada self angket ini, karena ini diujikan untuk ditujukan kepada siswa tingkat SMP, maka di sini terdapat identitas siswa, nama, kelas, nama sekolah, dan petunjuk pengisian dengan sebagai berikut, dengan keterangan 1, SS di sini yaitu sangat sesuai, S di sini sesuai, TS di sini tidak sesuai, dan STS di sini sangat tidak sesuai. Nah, pada tabel ini merupakan pernyataan angket atau kuesioner yang telah saya ujikan. Di sini, saya menggunakan 30 kuesioner untuk diujikan kepada 25 siswa yang telah saya ujikan pada tingkat SMP, kelas 8. Selanjutnya untuk lembar validitas angket self-esteem. Nah, ini merupakan contoh lembar validitas yang akan saya berikan kepada validator nanti. Apakah angket yang telah saya buat benar atau tidak, atau masih ada yang direvisi atau tidak. Jika iya, maka di sini pada kesimpulan umum mengenai angket dan self-esteem ini, maka validator dapat mengisi pada keterangan benar atau salahnya.
Dan validator juga dapat mengisi pada kritik dan saran untuk penilaian angket dari self esteem ini. Nah, di sini yang terakhir terdapat tanda tangan dan nama validator. Untuk yang selanjutnya itu hasil uji validitas. Pada uji validitas ini, data yang telah saya urutkan atau nilai pada siswa ini bernilai 30 kuesioner dan 25 siswa. Nah, ini merupakan hasil uji validitas yang telah saya ujikan di aplikasi SPSS. Di mana untuk nilai positif, di sini untuk setuju, untuk sangat setuju saya bernilai 1, setuju bernilai 2, tidak setuju bernilai 3, dan sangat tidak setuju bernilai 4. Dan begitu juga dengan sebaliknya, untuk yang negatif, saya menggunakan kebalikan dari yang bernilai positif tadi, yaitu 4, 3, 2, 1 untuk nilai sangat setuju. Nah, untuk kriteria validitas pernyataan angket ini, dengan nilai signifikannya P atau value, sampai value, dengan pertama, nilai signifikan kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa pernyataan valid. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tidak valid. Selanjutnya, yaitu reliabilitas. Ini merupakan case processing summary. Pada case valid di sini N25 ini merupakan jumlah siswa yang telah saya ujikan dengan total 31. Yang terakhir yaitu reliability atau statistik. Ini merupakan hasil akhir dari hasil uji reliability saya dengan Cronbach koefisien atau Cronbach alpha ini merupakan nilai koefisien. Maka nilai koefisien atau Cronbach alpha ini menilai 0,841 dengan N of item atau jumlah kuesioner saya ujikan yaitu 30. Maka variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach S besar dari 0,70. Karena nilai Cronbach atau koefisien lebih besar dari 0,70, yang dimana Cronbach saya di sini bernilai 0,841. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan sudah maka variabel di sini maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan sudah reliabel. Mungkin sekian aja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf mengenai laporan merancang soal dan self angket saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.